Ya Pak Jai silakan duduk dulu aja ya. Maaf saya ganggu ya. Sebentar Pak Jai, saya matiin dulu ya. Oke. Bentar ya Pak Jai. Aduh kayaknya sibuk banget. Sebentar Pak Jai. Nah, Pak Jai. tapi bentar Bu ya, saya nggak mau ibu ya. Sebentar ya Pak Jai. Oke. Lagi loading. Project ya? Lagi ada project ya Bu ya? Insya Allah. Pasti lagi ngumpul-ngumpulin ini ya, apa namanya, tepuk ya. Alhamdulillah. Aduh nggak enak banget loh saya jadi ganggu. Nggak apa-apa Pak Jai, nggak apa-apa insya Allah. Apa. Gimana. Jadi gini Bu Ningrum, saya ini kan sedang ngikutin program pendidikan guru putra. Nah saya itu sudah sampai ke modul 2.3, itu materinya tentang pelaksanaan coaching. Jadi kita itu mengadopsi dari Alur Tirta. Nah kebetulannya ini ada rekan saya yang akan katanya nggak cerita, saya juga belum tahu sih sebenarnya ceritanya. Tapi pada saat dia bercerita, boleh nggak kalau misalnya saya minta tolong Bu Ningrum untuk jadi pengamat? Insya Allah. Boleh banget Pak Jai. Bener ya? Betul insya Allah. Kalau misalnya di kantor ibu ini boleh nggak? Boleh banget Pak Jai. Ngerepotin ibu ya? Enggak udah minta repot. tolong, Malah seneng saya Pak repotin Jai. lagi. Enggak, insya Allah enggak merepotkan Pak Jai, boleh. Nanti Boleh. kalau nggak nanti saya telepon beliau. Maksudnya Boleh. saya undang beliau ke sini. Syukur-syukur kalau misalnya beliau mau. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang pengen cerita nggak mau didengar orang Iya, lain. betul. Gitu. Jadi kalau nanti beliau bersedia, konfirmasi aja dengan saya Pak. Siap ibu. Baik nih Pak Jai, nih Aha. saat kita akan melakukan coaching ya, nih, terhadap seseorang, tentunya kita harus memahami ilmu tentang coaching ya Pak Jai ya. Iya. Betul. Sebagai seorang coach, kira-kira kompetensi apa nih yang harus dimiliki oleh seorang coach? Oh, Bu Itu Ningrum pasti tahu udah sih. dapat materinya kan? Bukan, maksud saya kok ibu tahu tentang materi kita pelajari? Kok tahu ya? Insya Allah tahu Pak Jai. Ih, keren banget. Nah, ini kalau misalnya saya salah diremet aja nggak Iya, apa-apa. insya Allah. Diremet. Emang anak ulangan ya Pak? Jadi kalau saya tidak salah itu ada 3 hal, Iya, betul. yaitu kehadiran penuh, kemudian keterampilan untuk menjadi pendengar yang baik, terus yang ketiga itu pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Kehadiran penuh itu berarti kita fokus ya Pak Jai. Iya, Fokus. betul. Kalau mendengar aktif memang kita mendengarkan dengan seksama ya apa yang disampaikan oleh coach ya. Iya. Dan yang ketiga itu adalah pertanyaan yang berbobot yang tentunya untuk menghasilkan solusi. Iya. Yang meskipun nanti solusi itu akan didapatkan dari coach sendiri. Ih, udah pas loh kayaknya dari fasilitator. Pak Jai ini bisa aja. Ya, ini Pak Jai ini dari ketiga tadi ya, Ya. kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach nih ya. Nih, apa yang kompetensi yang mana yang akan Pak Jai kembangkan nih untuk melakukan coaching nanti? Kalau kehadiran penuh, saya yakin bahwa tidak akan ada yang mau bercerita ketika kita nggak hadir di situ. Betul. Dan tidak mendengarkan. Nah, jadi saya sih cuma pengen saya itu menjadi pendengar yang baik. Orang kalau bicara itu pasti ingin didengarkan, tapi setiap orang tidak punya keterampilan untuk mendengarkan. Kalau kita sudah punya keterampilan mendengarkan, maka lawan bicara kita itu akan nyaman menceritakannya. Ya, ditambah dengan keterampilan saya mungkin ya, keterampilan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena seperti yang mungkin ibu juga tahu bahwa dalam pelaksanaan coaching jalan keluar itu sebenarnya bukan dari saya. Betul. Tapi kita mencoba menyadarkan si yang punya masalah itu coachingnya yang akan menemukan sendiri, padahal kan sebenarnya ada dalam dirinya sendiri. Jawabannya Nah, Pak Jai, betul. gitu. Pak Jai ini bagian kompetensi ini ya yang tadi Pak Jai akan kembangkan adalah menjadi pendengar yang baik. Insya Allah. Setuju Pak Jai saya. Oke, jadi Bu Ningrum, artinya kedatangan saya ke sini adalah untuk meminta persetujuan Bu Ningrum. Ketika Bu Ningrum memang mau jadi pengamat, maka saya akan konfirmasi ke rekan saya itu kapan dia bersedia. Syukur-syukur kalau misalnya sekarang dia bisa kita hadirkan di sini ya. Boleh. Kalau enggak, saya mohon izin sebentar, saya telepon beliau dulu ya. Boleh Pak Jai. Ya, silakan. Sebentar ya Bu ya. Silakan Pak Jai. Oke. Assalamualaikum Bu Lucy. Lagi ada di mana? Bu Lucy, kemarin kan katanya mau cerita nih dengan saya nih. Nah, kebetulan saya ada di dekat sekolah Bu Lucy. Gimana kalau kita janjian aja? Langsung. Lah itu tahu, ya benar di kantornya Bu Ningrum.
langsung aja ke ruangan beliau. Ini ada di sini. Udah setuju. Enak Bu Nurul orangnya. Maaf Bu. Oke ya, saya tunggu sekarang ya. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah dia mau Bu. Pak Jai sebentar, saya naruh laptop sebentar ya. Oke. Biar lebih fokus. Siap. Ya. Bentar ya Pak Jai ya. Ya. Assalamualaikum Pak Jai. Salam. Silakan duduk Bu. Ya. Silakan duduk. Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah Pak Jai. Pak Jai sehat. Alhamdulillah. Dan tadi saya udah ngobrol sama Bu Ningrum. Ya, alhamdulillah. Ini dia ke dalam. Oh. Dia mau taruh laptop. Oh begitu. Alhamdulillah sih beliau nggak berkeberatan. Nah, Bu Lucy datang ke sini nggak berkeberatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Gimana kabarnya Bu? Sehat, baik. Masya Allah. Ya, keluarga sehat Bu? Alhamdulillah. Silakan Masya duduk. Allah. Loh, saya tuan rumah ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong aduh, Mantap nih. saya bahagia banget ini. Hari ini ada Bu Lucy, ada Pak Jai, ada kakak saya. Iya, ada alhamdulillah ya. Iya. Jadi begini, Pak Jai, Bu Ningrum, saya Iya, buru-buru aja sih. Kayaknya udah nggak sabar ya mau cerita. Iya, Ini loh. memang saya Oh, gimana? maksudnya seperti yang saya ceritakan tadi, maksudnya Ibu Ningrum kemarin sempat beberapa kali telepon ke saya, katanya ada yang ingin diceritakan. Itu Bu Lucy, nggak apa-apa ya kalau Bu Ningrum dengar ya. malah alhamdulillah kalau ibu memang bersedia untuk mendengarkan curhatan saya, alhamdulillah. Jadi ada dua nih, ada Pak Jai, ada Bu Ningrum ya. Gitu, Jadi jadi begini. apa? Ibu yang Ibu ceritakan tuh apa sih? Jadi begini Pak Jai, Bu Ningrum, Mhm. akhir-akhir ini dalam proses pembelajaran saya di kelas, Mhm. murid-murid itu kenapa ya Pak kurang antusias, jadi Oh. banyak yang mengantuk, kemudian pada saat pengerjaan tugas saya cek hanya yang mengumpul 60% gitu. Nah itu membuat saya sedih gitu, mengapa bisa seperti itu murid-murid saya. Oke, 60% artinya sudah lebih dari setengah ya. Iya. Ada beberapa, tapi memang kalau dia bilang 100% kayaknya ada yang kurang. Ya, gitu. minimal ya 90% lah Pak, seperti itu ya Pak ya. Oke, ini Bu, supaya pelaksanaan coaching kita ini bermakna gitu ya Bu ya. Setelah nanti akhir dari pelaksanaan coaching ini sebenarnya Ibu tuh pengennya apa sih? Ketercapaiannya pengennya seperti Iya. apa? Jadi saya ingin ada solusi lah Pak ya dari permasalahan Ah. saya ini. Yang kedua saya mungkin kalau saya sudah curhat itu Hmm. hati saya lega seperti itu ya. Ya, betul. jadi lega plong. Kemudian ada Hmm. solusi dari Pak Jai, Hmm. dari Bu Ningrum seperti itu Pak yang saya harapkan. Oke. Ya. Bu Lucy, Ya. kan saya tidak hadir langsung nih, nggak Ya. hadir langsung di kelas Ibu. Nah, boleh nggak kalau saya ingin tahu kira-kira Bu, apa sih yang bisa membuat anak-anak Ibu tuh nggak antusias tuh kenapa? Ya mungkin kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak ya, dalam proses pembelajaran saya itu memang sepertinya memang tidak variatif Pak, terlalu monoton. Ya. Mungkin sumber media dari pembelajaran tersebut hanya satu gitu, tidak ada variasinya. Ya. Kemudian siswa itu tidak saya beri kesempatan untuk berpendapat seperti itu Pak. Iya. Oke, jadi secara tidak sadar sebenarnya Ibu tahu ya penyebabnya apa. Nah, sekarang gini, kira-kira hal yang bisa Ibu lakukan supaya anak-anak itu balik lagi gitu, antusias lagi, sehingga yang tadi Ibu bilang 60% itu jadi 90%. Itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin saya harus membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ya Pak ya. Iya, Betul. mungkin harus ada ice breaking, Nah. kemudian ada sumber media pembelajaran yang bervariatif, Oke. seperti itu Pak. Ya. Melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya sehingga mereka lebih antusias, lebih bersemangat untuk menerima pembelajaran dari saya Pak. Ya. Nah, Baru kalau saya itu- menyadari itu Pak. Nah, kalau itu saya sependapat Bu, artinya memang kita ya belum ya kita sebagai tenaga pengajar kan sama-sama tenaga pengajar memang kita harus kaya dalam tanda kutip, kaya akan media gitu ya. Syukur ternyata tanpa kita stimulasi, Bu Lucy sudah mengatakan bahwa ada ice breaking, itu kan juga menjadi daya tarik ya Bu ya. Gitu. Nah sekarang kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak-anak itu tidak bosan gitu dalam pembelajarannya? Kalau tadi ice breaking kan di awal, tapi dalam materinya apa? Nah mungkin saya dalam proses pembelajaran menggunakan sumber materi yang bervariasi Pak. Ya. Mungkin dari YouTube Nah, ya Pak betul. ya, dari YouTube, kemudian dari TikTok mungkin, Nah. atau dari
Facebook, kemudian dari media-media yang ada gambarnya, video Betul. pembelajaran ya Iya. Pak, seperti itu. Kemudian mungkin dari koran atau Bisa jadi. iya bisa Pak ya. Nah, Iya. walaupun sekarang orang juga berjalan baca Iya. koran ya. Udah nggak ada malah. Jadi ada kalau iya Pak, saya baru ingat Pak. Jadi memang gaya belajar siswa itu ada 3 Pak ya, auditori, visual, dan kinestetik. Setuju. Nah, seperti itu. Mungkin saya kurang melibatkan siswa ke kinestetiknya Ya. atau menggunakan video pembelajaran, jadi audio dan visualnya juga. Jadi selama ini mungkin saya salah menggunakan metode ceramah ya Pak. Nah seperti itu. Baru saya menyadari Pak. Jadi gini ya, Bu Ningrum, Bu Lucy, mungkin ada orang yang bilang kalau anak-anak zaman sekarang tuh kok kayaknya nggak up to date banget sih. Iya, Nah itu, iya. mungkin itu ya. Karena kita mau nggak mau harus ngikutin mau anak-anak ya. Anak-anak kan sekarang lagi up to date. Ketika kita memberikan klasikal, boring banget sih. Boring, Gitu. ya, buat siswa. Nah, secara tidak langsung kan Ibu sudah menyadari nih. Nah, untuk kedepannya kira-kira Ibu mau melaksanakan apa? Ibu ada rencana nggak nih untuk aksinya apa? Nah, rencana saya Pak, saya akan menggunakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi secara materi. Tadi menggunakan materi melalui video misalnya, menggunakan secara langsung melihat objek alam yang ada di sekitar sekolah. Menggunakan buku teks juga ada. Kemudian dalam pemberian tugas mungkin ya Pak, saya memberikan kebebasan kepada siswa Pak, mengumpul tugas dengan minat dan bakat mereka. Mungkin mereka mau membuat video, pengumpulan tugas menggunakan video, atau membuat karta mungkin Pak ya, membuat pamflet dan lain-lain seperti itu Pak. Kalau tadi mendengar kata-kata berdiferensiasi, RPP berdiferensiasi udah dibuat belum? Nah ini saya sedang belajar Pak. Nah itu dia. Kan proses belajar harus berawal dari RPP ya. Saya sedang searching Pak dari guru berbagi. Oh seperti ini Kemarin contoh-contoh. kalau RPP berdiferensiasi harus mengandung apa saja? Ada diferensiasi materi, kemudian proses, proses, dan produk Pak. Produk. Iya. Nah, artinya harus diawali dengan RPP yang baik ya. Terus kira-kira kapan? Makanya cepet buruan RPP-nya. Ya Pak, saya Kira-kira kapan kira-kira? secepat mungkin Pak. Hari ini mungkin. juga. Semangat. Semangat, Jadi Pak. timbul semangat. Alhamdulillah Pak. Ih seneng ya? Iya. Alhamdulillah Pak, ada solusinya sudah ditemukan. Kemudian saya merasa lega Pak. Mudah-mudahan rencana saya berjalan ya Pak. Mohon doanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi siswa saya lebih antusias, lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya. Amin. Tapi bentar Bu Lucy. Ya. Nah, kadang-kadang kan motivasi itu bisa muncul dari dalam diri, tapi kan mungkin dari luar juga bisa. Kira-kira nih kalau dari luar, Ibu itu butuhnya didukung oleh siapa? Saya butuh dukungan dari rekan-rekan saya Pak, rekan-rekan sejawat saya. Kemudian saya bisa melihat dari YouTube video pembelajaran, seperti ini toh pembelajaran yang baik, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian butuh dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman rekan saya di CGP Pak. Ya, karena mereka juga sedang mempelajari itu. Mungkin seperjuangan. Merdeka. Supaya semangat loh maksudnya. Harus semangat. Iya. Oke, Pak Jai, Bu Ningrum, terima kasih atas coaching hari ini. Ya, alhamdulillah membuat saya lebih lega. Saya bisa menemukan solusi-solusinya. Kelihatan ya, Bu Ningrum ya maksudnya. Agak cerah. Nah itu dia, maksudnya dari auranya ya. Oke, terima kasih banyak yang jelas Bu Lucy, terima kasih sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan. Kemudian saya juga terima kasih Bu Ningrum sudah ikut dalam majelis ini. Semoga proses coaching ini ada hikmahnya. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Ningrum, Pak Jai. Permisi Pak, saya ada jam ini. Saya akan terapkan langsung pembelajaran. Semangat ya, tapi jangan lupa RPP-nya Oh iya, RPP dulu. Iya. Jangan langsung aja, RPP-nya dibuat dulu. Oke, Pak, semangat. Terima kasih Pak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya, Bu Ningrum ya, maksudnya ketika kita bisa membantu sesama teman. Padahal sebetulnya saya tuh nggak bantu apa-apa loh, kan Bu Ningrum kan dengar sendiri kan. Solusinya muncul dari Nah, beliau sendiri malah ya Pak. Betul. Alhamdulillah lah, pokoknya saya ya mungkin ada hikmahnya juga lah ya buat saya. Jadi ternyata pada saat kita berbagi itu mungkin bisa jadi hikmahnya kembali ke kita sendiri ya. Kita jadi sebenarnya menemukan
jawaban dari permasalahan yang kita hadapi sebenarnya ada dalam buku. Alhamdulillah ya Pak Jai, keren loh coachingnya hari ini. Kayaknya saya juga harus belajar. Bisa aja, Iya, bisa belajar. aja. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Betul Pak Jai. Betul. Alhamdulillah sudah selesai ya tadi. Ya. Keren banget. Yang saya lihat tadi coaching dengan Bu Lucy keren banget ya. Pak Jai punya apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memang memancing, Ya. memancing Bu Lucy untuk menemukan jawabannya sendiri. Insya Allah keren banget ya Pak Jai. Ya. Baik nih Pak Jai, mari kita berefleksi ya Pak Jai ya, terkait dengan coaching yang sudah Pak Jai lakukan ya. Nih, apa yang menurut Pak Jai nih setelah Pak Jai melakukan coaching dengan Bu Lucy, refleksi diri apa yang Pak Jai bisa sampaikan ke saya? Oke, berkenaan dari 3 hal tadi, 3 komponen tadi. Kalau secara keseluruhan sih menurut saya, maksudnya gini, bahwa pelaksanaan coaching tadi sudah benar-benar menerapkan alur tirta yang benar menurut saya ya. Jadi tadi di awal saya sudah menanyakan apa tujuannya. Maksudnya supaya Bu Lucy itu cerita harus jelas loh. Ini setelah dia bercerita dia mau ngapain, gitu kan, itu yang pertama. Kemudian identifikasi. Maka tadi saya tanya kenapa, nggak antusiasnya kenapa, gitu. Kemudian rencana aksinya, jadi nggak jadi omong kosong kita ngobrol. Nah, aksi setelah itu benar-benar dia harus berkomitmen kapan pelaksanaannya. Itu sih mungkin. Kemudian keinginan saya tadi ingin menjadi pendengar yang baik, semoga itu sudah terlaksana. Karena menurut saya indikatornya ketika orang sudah mengeluarkan apa yang menjadi penyebab masalahnya, itu sih kayaknya sih saya sudah menjadi pendengar yang baik, semoga ya. Insya Allah ya. Mantap sekali Pak Jai, refleksi dirinya. Kalau menurut saya sih dari pengamatan saya ya, tadi ketika Pak Jai coaching dengan Bu Lucy, tidak ada sedikit pun catatan-catatan yang saya berikan. Dari pertama Pak Jai, Pak Jai sudah memang memberi fokus, fokus kepada Bu Lucy, mendengarkan Bu Lucy, menjadi pendengar aktif ya dengan Bu Lucy. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Tapi tadi kalau sambil ketawa tadi bagus nggak ya? Iya, harus dibawa santai. Santai. Iya. Nanti beliau kan lagi punya masalah. Supaya Kalau kita merasa tertekan ya. kalau kita buat tegang nanti beliau malah tertekan. Nambah masalah ya. Nambah masalah. Kan beliau tadi Pak Jai nggak lihat senyumnya lebih sumringah banget. Pertama datang. Benar. Tapi ketika dia keluar dari sini, alhamdulillah hati sudah lega. Auranya gitu ya kan. Tapi semoga yang jelas dia benar-benar berkomitmen ya. Bu Lucy masih berkomitmen melaksanakan itu. Good luck Pak Jai. Semoga Pak Jai bisa jadi coach yang profesional kepada amin ya rabbal alamin. Dan yang jelas saya pengen banget sih ke depannya ketika ada hal-hal seperti ini kita mau berkolaborasi lagi ya Bu. Saya juga kapan-kapan boleh jadi coaches ya Pak Jai. Nah, iya, kita saling ngobrol ya Pak Jai ya. Gitu. Kalau gitu saya jadi pengamat. Iya. Terus Enggak, Pak Jai jadi coach saya. Dan coachnya siapa? Iya, coachnya saya. Terus gimana dong? Iya, kapan-kapan kalau saya punya masalah saya boleh curhat ya sama Oh Pak Jai. gitu. Keren banget soalnya. Nanti kita semuanya ajak Bu Lucy aja jadi pengamat ya. Pokoknya kompetensi yang harus dimiliki oleh coach, seorang coach itu sudah ada pada Pak Jai. Udah. Saya dipuji terus nanti saya terbang. Kakak Bu Ningrum, makasih banyak waktunya. Terus saya sudah mengganggu tadi Bu Ningrum lagi ada kerjaan project terus saya enggak. Insyaallah. Banyak ya Bu ya. Sama-sama, saya Pak sebenarnya Jai. pengen ngasih tepuk-tepuk, cuma saya nggak ngerti. Nggak usah. Pokoknya saya insya Allah akan siap membantu Pak Jai kalau Pak Jai punya masalah atau Pak Jai perlu pendapat. Siap, makasih banyak. Sama-sama Pak Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Pak Jai. Ya.